Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bertemu lagi dengan aku Azhar Aulia yang akan memulai ini suatu acara bareng sama narasumber yang sangat inspiratif, dan tentunya acara ini acara yang nggak kalah-kalah nih teman-teman semua, karena kita bakal ngobrol santai bareng sama narasumber-narasumber wanita yang sangat inspiratif dan tentunya pernah nih belajar di SMA Al Muslim. Nggak hanya pernah, tapi ada juga nih yang sekarang masih belajar di SMA Al Muslim. Kita ketemu sama Mbak Keisha. Beliau merupakan salah satu alumni SMA Al Muslim yang sekarang menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Airlangga dan menjadi mahasiswa dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Salam kenal semuanya, Keisha. Kemudian ada juga nih teman-teman kita dari SMA Al Muslim kelas 12 yakni Mbak Nabila yang sekarang sudah diterima juga di Universitas Airlangga. Halo, salam kenal, aku Nabila. Nah, ini ada dua tokoh inspiratif kita dan tentunya ini sesuai dengan tema kita hari ini dan tentunya sesuai dengan hari yang sekarang kita peringati ya. Ada dua wanita hebat dan sekarang kita juga sedang memperingati harinya wanita hebat yakni RA Kartini, Raden Ajeng Kartini. Perlu diketahui ya teman-teman semua bahwa Raden Ajeng Kartini ini merupakan wanita yang sangat hebat dan sangat inspiratif pada zamannya. Di mana pada zaman 80-an beliau bisa memberikan hak kepada para wanita, mendukung hak wanita untuk terus belajar dan menjadi sosok yang tidak hanya menjadi pelengkap sosok laki-laki. Nah, kita akan belajar dan juga kita akan perdalam lagi nih terkait dengan bagaimana sosok Kartini dan apa sih implementasi yang bisa kita lakukan di zaman sekarang. Bersama dengan Kak Keisha dan juga Kak Nabila. Nih, kalau dari Kak Keisha sendiri nih, pertama aku mau nanya terkait dengan peran wanita sendiri. Lihat ya kalau perempuan itu posisinya itu masih sangat subordinat karena posisinya berada pada tubuhnya kemudian di masa lampaunya di Indonesia sendiri karena budaya-budaya lokal yang masih sangat kental pada saat itu peran wanita ini terbatasnya hanya pada kehidupan rumah, mengurus suami, bagaimana mengurus anak. Kemudian kalau untuk ceritanya RA ini sendiri kan karena budaya Jawa yang sangat kental di usia 12 tahun perempuan itu sudah dipilih ya sampai nantinya akan dinikahkan dengan wanita pilihan dari keluarga. Jadi memang kita bisa lihat peran wanita pada zaman ini masih sangat interior, sangat terbatas, akses ke pendidikan juga nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang kita sudah beruntung karena akses pendidikan untuk perempuan ini sudah terbuka sangat lebar, akses informasi, kemudian kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan di sektor publik itu sudah sangat beragam. Kemudian peran perempuan juga semakin signifikan di era ini. Banyak juga posisi kunci yang sudah diduduki perempuan seperti contohnya presiden, menteri sekarang banyak sekali memilih wanita, kemudian di sektor publik, di company, di universitas itu sudah banyak sekali perempuan di dalam situ. Jadi ada shifting dari yang tadinya hanya berperan sebagai sosok yang dikenal sebagai pelengkap laki-laki, sebagai istrinya siapa, sebagai anaknya siapa, sekarang sudah menjadi sosok yang bisa berdiri atas namanya sendiri. Gitu. Sekarang peran wanita itu tidak hanya sebagai satu kotak, tapi memiliki kotak-kotak yang lain. Kita memiliki peran-peran yang lain dan kita sudah bisa menjadi nama kita sendiri. Dari kata-kata sendiri, dari yang sendiri peran perempuan yang sangat luas. Jadi dengan kemajuan teknologi kita saat ini media sosial itu punya banyak literasi dan banyak ruang untuk cari lebih dalam, cari lebih jauh tentang peran perempuan itu sendiri. Dan bisa kita lihat bahwa peran perempuan itu tuh sudah saling melengkapi dengan peran laki-laki. Bukan hanya mengikuti arahan atau perintah dari laki-laki, tapi kita bisa sekarang saling beriringan. Nah, saling beriringan inilah yang sudah seharusnya kita tumbuhkan mulai dari dini hari hingga ke depannya ini. Karena berjalannya beriringan ini, perempuan dan laki-laki ini bisa saling melengkapi dan biasanya pun saling dibalik. memang kalau dari wanita sendiri itu kan bisa berjalan beriringan gitu. Nah, ini cocok sekali dengan pertanyaan saya ini terkait dengan berjalan beriringan. Berarti ini kan
konteksnya sesuai dengan kesetaraan gender. Nah, banyak sekali kan sekarang ini apalagi informasi-informasi yang cukup booming akhir-akhir ini terkait dengan kesetaraan gender, di mana bagaimana peran laki-laki dan peran perempuan itu sama, bagaimana peran pria dan peran wanita itu sama. Nah, kalau dari Kak Nabila sendiri, dari Kak Keisha sendiri terkait dengan kesetaraan gender itu bagaimana? Dan kira-kira apakah ada nih pendapat-pendapat luar yang salah diartikan terkait dengan kesetaraan gender? Jadi kalau kesetaraan gender sendiri, mungkin kalau beberapa orang yang masih konservatif, masih asing mendengar kata kesetaraan gender, mungkin masih menafsirkan itu sebagai hanya agenda dari barat saja, tuntutan dari barat. Namun tidak seperti itu gitu, karena kenyataannya di agama Islam pun kesetaraan gender itu sudah digaungkan gitu, karena dimana laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sama dan setara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kesetaraan gender sendiri perlu kita pahami dulu konsep dari gender ya. Perlu dipahami kalau hakikat biologis dari manusia itu berbeda dengan gender. Hakikat biologis itu kan berarti kelamin ya, dari laki-laki dan perempuan itu hal yang sudah mutlak tidak bisa berubah gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kesetaraan, kalau kita ngomongin gender itu konstruksi sosial, sebuah ekspektasi, sebuah peran yang diciptakan dari kondisi sosial yang ada gitu. Jadi itu sesuatu yang dibuat oleh sosial. Jadi kesetaraan gender itu adalah menurut aku agenda sosial yang bukan mengagungkan peran perempuan, bukan menganggap bahwa perempuan itu lebih tinggi derajatnya dari laki-laki, dan bukan sebaliknya. Jadi laki-laki dan perempuan itu seharusnya setara, memiliki kesempatan yang sama atas berbagai aspek kehidupan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari satu sama lain. Gitu sih. Ini memang kedudukan terus kalau menanggapi terkait dengan pendapat-pendapat dari masyarakat umum ya, khususnya juga yang ada di media sosial kita yang bilang ya kalau gitu berarti perempuan boleh aja, kalau gitu perempuan bisa nih ngangkat galon, tapi mereka itu kira-kira seperti apa? Oke. Kalau kita ngomongin itu pastinya aku pengen ngebedain ya antara keadilan sama kesetaraan, karena dua hal itu adalah konsep yang berbeda. Ketika kita ngomongin hal yang seperti itu, kesetaraan gitu ya, yang kita maksud itu adalah perempuan itu harus mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Jadi lingkungan itu harus dibuat seinklusif mungkin supaya dapat mengikut sertakan perempuan. Jadi perempuan ini mendapatkan kesempatan yang sama gitu dengan laki-laki. Namun ketika when it comes to pembagian porsi kerja itu harus dilihat ke pribadi masing-masing. Jadi lihat ke pribadi masing-masing ya, bukan ke gender. Karena kita nggak bisa pilih dari zaman yang dulu itu udah ada konsep namanya feminin dan maskulin. Beberapa kegiatan itu ada yang feminin, kayak misalkan merajut, berkebun, itu mungkin dikaitkan dengan feminitas ya. Tapi kalau misalkan kegiatan yang mungkin perlu tenaga yang besar itu digolongkan ke maskulinitas. Tapi it has nothing to do with gender ya, bukan soal perempuan dan laki-laki, tapi emang sifat aja gitu. Dan ketika when it comes to suatu pekerjaan itu kesempatannya harus sama, tapi back again harus dilihat porsinya ke masing-masing. Berarti ini cukup menarik nih, antara dengan perempuan dan laki-laki, keadilan dan kesetaraan itu berbeda. Jadi kan biasanya gimana dengan kesetaraan? Setuju banget ya sama Kak. Kita tuh kesetaraan bukan berarti membela yang perempuan saja, membela yang laki-laki saja, tapi menciptakan lingkungan yang inklusif, punya kesempatan dan peluang yang sama. Dan ibu pertanyaannya tadi, beberapa salah paham yang mungkin simpang siur di teman-teman sekarang terkait dengan feminisme, seksisme, mungkin istilah-istilah sederhana kayak gini yang kadang banyak salah paham di antara teman-teman. Bukan berarti feminisme namanya feminin, hanya membela perempuan. Padahal sebenarnya kalau misal kita kulik lagi, feminisme itu keyakinan bahwa perempuan dan laki-laki ini punya kesempatan dan peluang yang sama di segala bidang, aspek sosial, politik, atau bahkan ekonomi. Sedangkan kalau seksisme itu sudah menjurus pada bentuk kalau kita tuh hanya membela salah satu jenis kelamin aja, dan ini kan udah bentuk ketimpangan, tidak adilan. Nah, kesetaraan gender itu bukan berarti yang awalnya perempuan di sini kita feminisme, kita kesetaraan gender, gaulkan kemana-mana. Kalau kita seperti ini, bukan berarti kayak gini, tapi kita bisa menyetarakan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Nah, dengan
inklusif itu menurut aku sendiri bukan berarti kita berfokus pada porsi salah satu pihak, tapi gimana caranya kita bisa menghargai dan menghormati kita punya porsi satu-satu melengkapi. Jadi kita bukan berarti menjalankan satu lalu jalan satu-satu, tapi kita berjalan beriringan dan bersama. Dan itulah kuncinya sebenarnya kita melengkapi bagaimana peran wanita dan peran pria itu saling berhubungan dan bisa tuh memang setara ya, dan kesetaraan balik lagi kesetaraan itu berbeda dengan keadilan. Nah ini juga ngomong terkait dengan keadilan dan kesetaraan. Banyak sekali ya memang wanita yang sekarang sudah memiliki akses dalam bekerja, semua juga bahkan dari kedudukan yang paling tinggi pun sudah ada, mulai dari pemerintahan atau mungkin mulai dari berbagai macam seperti CEO, founder dan lain sebagainya itu memang sudah mulai diduduki oleh perempuan. Namun tidak jarang juga kita melihat bahwa perempuan ini juga menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Lantas menurut dari Kak Nabila maupun juga Kak Keisha itu bagaimana sih peran perempuan terkait dengan dirinya yang sudah bekerja, yang sudah produktif, namun dia menjadi seorang istri dan ibu? Apakah ia bisa berhasil menjadi istri dan ibu sementara dia memiliki pekerjaan? Itu mungkin bagaimana dari Kak Keisha? Jadi mungkin emang perempuan sekarang itu sudah mendapatkan akses yang sangat memadai ya, tentang pendidikan, kesempatan kerja, karir dan lain sebagainya. Tapi ada permasalahan yang masih terjadi gitu di saat ini adalah beban ganda dari wanita itu sendiri. Beban ganda itu ketika perempuan ini harus berkarir sekaligus mengurus beban domestik. Nah, apakah bisa berhasil? Kata ya Aulia tadi, menurut aku sendiri bisa kalau sistemnya benar. Kalau sistem masyarakat, sistem apa ya, struktur sosial yang ada di masyarakat itu sudah benar, konstruksi sosial yang dibangun itu sudah mendukung, the supporting women, menurut aku perempuan bisa menjalankan dua peran sekaligus. Namun seperti yang tadi terkait dengan kita, emang perempuan ini nggak bisa sendirian aja kalau misalkan mau menjalankan baik itu beban karir maupun beban domestik, karena harus dibantu juga dengan peran seorang pria, baik suami, ayah ataupun adik atau dan sebagainya. Nah, apa ya? Kan kita bisa lihat ya kalau misalkan gender itu konstruksi sosial. Jadi kalau misalkan kita melihat bisa nggak ya seorang wanita itu survive di menghadapi beban ganda itu, bisa kalau misalkan disupport oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memang mendukung wanita untuk berkarir di posisi itu gitu. Jadi kan percuma saja kalau misalkan seorang wanita diberikan akses untuk menyemplung tapi tidak diberikan peralatan untuk survive di dunia itu gitu. Jadi kayak sama aja mau masal gitu, kayak sesimpel cuti melahirkan bagi ibu, bagi ayah itu perlu banget untuk mendukung survival wanita di bidang karir tertentu gitu, supaya dia bisa menjalankan peran ganda itu yang tadinya berkarir namun juga harus tetap mengurus pekerjaan domestik seperti itu. Kalau dari aku sendiri setuju terkait dengan peran seorang ibu, seorang istri itu gak kalah penting, cuma tetap harus punya support dari lingkungan sosialnya, dari lingkungan rumah, apalagi dari lingkungan keluarga. Kalau kita menyinggung tentang peran seorang istri itu pasti tentu banget, karena kalau misal kita dengar di lingkungan kita kan dari suami yang hebat pasti belakangnya ada istri juga yang hebat. Nah di situ kita bisa lihat kalau peran laki-laki ini nggak kalah penting untuk bisa menyeimbangi dari peran perempuan agar jalannya keluarga ini bisa berjalan ke depan. Apalagi seorang ibu itu sosok pertama yang bisa menanamkan kita terkait dengan nilai-nilai, karakter, sehingga anak itu gimana caranya bisa survive di lingkungan kita yang udah banyak masalah sosialnya, udah perlu kemampuan untuk bertahan hidup. Di situ kunci dari kerjasama antara suami atau ayah dan juga kerjasama dari ibu atau istri ini sendiri. Nah kalau terkait tentunya kesetaraan gender itu harus punya peran dari laki-laki ya. Gimana sih laki-laki ini bisa menanggapi ataupun melihat kesetaraan gender ini sendiri? Tentunya kita membutuhkan nih perkembangan dan kemajuan berpikir juga dari peran laki-laki dan peran perempuan. Peran laki-laki bisa dengan terbuka untuk mendukung
hak-hak perempuan, dimana seperti yang Mbak Krisha tadi bilang ya, kalau misal kita butuh kebijakan hak perempuan, hak cuti, hak melahirkan, bukan cuma ke perempuannya aja tapi ke ayahnya juga, karena ayahnya tetap diperlukan misal dalam proses persalinan, dalam mendampingi ibu ketika melahirkan ataupun mendidik anaknya. Jadi mendukung hak perempuan itu tidak terbatas pada salah satu gender aja, tapi juga dari laki-laki dan perempuan itu bisa mendukung hak perempuan untuk menghasilkan inklusivitas. Itu menjadi seorang istri dan ibu itu memang akan berhasil apabila lingkungannya itu bisa menciptakan lingkungan yang baik. Tadi kan juga ada nih kontribusi dari sosok ayah, dari sosok suami, dari sosok pria, dari laki-laki. Karena setelah tadi kita berbicara terkait dengan wanita seperti apa, kita berbicara terkait dengan wanita bisa ini loh, wanita bisa itu loh. Terus kalau menurut kalian sendiri, peran laki-laki sendiri itu apa sih? Kebetulan banget ya tadi pagi karena ayahku juga tahu kalau misalnya bukan hadir di sini sebagai narasumber, sebagai ayah, jadi aku langsung wawancara langsung. Kira-kira peran laki-laki menurut ayah sendiri itu apa sih di proses sosial kita? Pertama pasti kalau sebagai laki-laki, sebagai suami itu sebagai pelindung ya. Karena balik lagi ke pernyataan kita tadi bahwa kita memang punya porsi masing-masing. Kalau misal jenis kelamin sudah kodratnya kan tidak bisa diubah. Jadi ayah sebagai yang memang sudah dikodratkan punya misal otot atau kekuatan yang lebih, itu memang harus berfungsi sebagai pelindung ataupun yang punya tameng gitu untuk melindungi perempuan. Bukan berarti bersifat superior ya, tapi kita bisa menyamaratakan nih kalau misal porsi kita laki-laki di sini, porsi perempuan di sini. Selain itu tentunya mencari nafkah untuk keluarganya, karena ayah sebagai kepala keluarga yang memperjuangkan secara utuh bagaimana keluarga ini bisa bertahan untuk kedepannya. Nah, kalau dari ayahku sendiri menganggap kalau laki-laki ini bukan berarti kita hanya mencari nafkah, melindungi dan berputar kesini aja, tapi dari support, dukungan mental, kasih sayang itu tuh mungkin masih tabu ya kalau misal di kalangan ayah nih kadang nggak bisa memberikan kami kasih sayang karena kayak kaku, agak awkward. Nah seperti itu sebenarnya bisa kita mulai hilangkan sedikit demi sedikit, karena bagi lagi kesetaraan gender itu bukan berarti menganggap hanya ibu yang bisa memberi kasih sayang. Ada ayah pun kalau misal seperti saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan ayah dari kecil, bahkan sampai sekarang itu ayah yang mendidik. Nah dari pengalaman aku sendiri tuh bisa mematahkan bahwa ayah ini nggak bisa berperan sebagai ibu. Padahal ayahku itu bisa juga berperan sebagai ibu, asalkan kita bisa saling mengetahui posisi kita gimana, kita bisa saling sadar untuk membantu satu sama lain. Jadi bisa kok kita survive dengan keadaan yang sudah ditakdirkan dengan Allah, dengan adanya kita saling sadar, aku harus betulnya di bagian ini karena ayah mungkin akan terbatas dengan hal itu. Menurutku tuh seperti itu, karena dari mindset menurutku, karena dari mindset ayah yang memang sudah tahu kalau misal kesetaraan gender itu perlu loh, bukan berarti ayah yang dari Gen X, generasi X ataupun dan lainnya tuh bukan berarti ayah menutup diri, menutup mata terkait kesetaraan gender itu udah diperlukan, udah bagian dari kita. Muncul anak-anak yang kakek sendiri cukup sama ya seperti Nabila, sosok laki-laki yang hadir di masyarakat itu sejatinya masih sosok laki-laki yang memang menafkahi, melindungi keluarganya, hadir sebagai sosok yang rasional gitu ya, dan peran laki-laki itu juga harus berjalan beriringan dengan peran wanitanya seperti itu. Jadi kayak laki-laki yang digambarkan oleh ekspektasi sosial terhadap laki-laki itu masih sebagai laki-laki yang mencari nafkah, yang melindungi keluarganya, yang menjadi tameng terdepan, kemudian juga sosok yang memberikan pengayoman kepada anak-anaknya gitu. Dan memang sifat alamiah dari laki-laki itu kan memang dia memiliki kalau tadi Nabila bilang ototnya jauh lebih kuat ya, jadi kayak mungkin pekerjaan yang berat itu biasanya dikerjakan oleh laki-laki gitu. Cuman itu tidak menutup kemungkinan kalau perempuan juga yang mengerjakan gitu. Jadi kayak baik lagi ke agenda kesetaraan gender sih, kayak keduanya tuh sama-sama peran dibutuhkan, bagi untuk seorang anak ya pasti kayak butuh kasih sayang, butuh perlindungan dari sosok ayah dan ibu. Jadi menurutku peran laki-laki, sosok laki-laki itu cukup krusial gitu bagi perempuan, bagi anak pas dia gimana keluarga itu bisa saling mendukung gitu ya.
antara pria, antara wanita, antara istri, antara suami, antara ayah, antara ibu, itu bagaimana keseimbangan itu bisa menciptakan keluarga yang hebat, keluarga yang harmonis gitu ya. Maka dari itu berarti peran laki-laki ini juga penting nih. Kita tidak hanya membicarakan terkait dengan peran wanita seperti apa, tapi juga peran laki-laki. Dan itu juga saling berkesinambungan karena memang antara peran wanita dan peran laki-laki apabila ada yang condong sebelah, apabila yang dirasa itu peran wanitanya terlalu dominan, peran prianya terlalu dominan, maka itu akan menjadi sesuatu yang kurang baik, akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Dari sini berarti kita tahu bahwa tidak hanya pria saja yang bisa maju, tetapi wanita juga yang bisa maju. Wanita juga bisa memberikan banyak sekali inspirasi untuk dunia. Maka dari itu, aku mau nanya nih sebagai pertanyaan untuk ini, kira-kira ada nggak ya tokoh inspiratif wanita yang memang betul-betul ingin sekali didatangi atau mungkin berkunjung, atau mungkin yang sudah tidak ingin sekali setidaknya mengunjungi makamnya nih, karena wah ini memang sangat menginspirasi banget sih. Peran wanita atau tokoh wanita yang seperti itu yang masih didambakan yang ingin deh pengen jadi seperti beliau seperti itu. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Boleh nih Kak Keisha? Kalau dari aku, mungkin sebenarnya kalau tokoh wanita yang aku suka, sebenarnya ada banyak sekali di era kontemporer ini, seperti mungkin Malala atau bahkan kayak sesimpel atasan-atasan kerja aku, atau kayak dosen-dosen. Aku jujur admire semua perempuan yang mau untuk berjuang, mau untuk menjadi subjek yang kritis di kehidupan ini. Cuman kalau misalkan disuruh pilih satu mungkin agak klise, tapi aku secinta itu sama Era Kartini. Gak apa kan ya, Era Kartini. Jadi aku dari kecil tahu tentang sejarahnya beliau, sejarahnya bagaimana Era Kartini itu latarnya seperti apa, hidup di kehidupan yang latarnya feodal, kemudian bagaimana dia berusaha untuk menjadi subjek gitu, bukan menjadi objek lagi. Bagaimana dia mencari cara untuk keluar dari belenggu penderitaan sebagai sosok wanita pada zaman itu. Gimana dia coba untuk kontak-kontakan sama temannya di Belanda, menyusul kakaknya. She's so inspiring. Dan aku juga berharapnya kisah-kisah dari Kartini ini nggak hanya jadi sejarah, tapi juga jadi kompas moral, kompas bagi kita semua, wanita dan juga pria. Karena back again, agenda kesetaraan gender itu bukan hanya agendanya wanita, tapi juga agendanya laki-laki. Kalau ditanya, aku pengen banget ketemu sama beliau, aku pengen ketemu sama Kartini, pengen ngobrol banyak. Itu sih, dia adalah tokoh yang sangat menginspirasi. Ini aja kita memperingati bagaimana beliau bisa memberikan kesetaraan pendidikan untuk kita. Dari anak kita sendiri, siapa sih tokoh yang pengen ngobrol sama beliau? Banyak banget sih pasti, karena banyak sekali perempuan-perempuan inspiratif, terutama dari Nisa Bunda aku sendiri ataupun ustazah yang ada di sini. Tapi satu yang mungkin masih baru bagi teman-teman, ini namanya Siti Sundari. Siti Sundari ini itu aku mulai siapa ya, ini aku mulai kepoin itu karena lagi baca bukunya Pramudia Anantatur dari tetralogi Pulau Buru. Kalau misal teman-teman tahu Bumi Manusia, Bumi Manusia ini tuh punya beberapa buku. Nah, aku lagi baca buku terakhir itu namanya Rumah Kaca, dan dia tuh singgung namanya Siti Sundari. Siti Sundari ini itu adalah tokoh perempuan di zaman feodal dulu sekitar 1908. Dia itu paling berani terkait dengan orasi kesetaraan gender, bahwa perempuan itu punya kesempatan yang sama meskipun di zaman dulu tuh masih sangat susah ya, apalagi strata sosialnya tuh udah ketara banget. Kalau laki-laki dan perempuan ini pasti berbeda. Nah, tapi Siti Sundari ini selalu berurusan dengan kepolisian Belanda, selalu masuk penjara sana sini karena dia selalu menerbitkan koran-koran ataupun bacaan-bacaan yang menggugah emansipasi wanita saat itu. Bahkan Siti Sundari ini itu dia berpartisipasi dalam satu medan priayi yang diadakan oleh namanya Tirto Adi Suryo, Bapak Pers. Nah, ini membuktikan bahwa kesetaraan itu tidak hanya dibela oleh perempuan, tapi juga oleh laki-laki. Nah, ini jadi inspirasiku banget kalau Siti Sundari ini seberani itu bisa menyuarakan tentang kesetaraan gender. Ngomong apa nih kalau selesai? Tentunya aku ingin
menyampaikan kalau sekarang, di zaman sekarang kesetaraan gender udah mulai terbuka, semua orang udah mulai punya literasi bahwa kesetaraan gender tuh sudah mulai digaungkan kembali. Maksudnya kalau dari mendengar ini sudah bangga juga bahwa pergerakannya pun berhasil. Ini boleh juga nih dibaca kronologinya dari Kemudian yang satu, Ada Ananta. Ada rumah kaca ya tadi. Iya. Tersebut sangat inspiratif sekali. Baik teman-teman semua, itu dia tadi bincang-bincang singkat kita bersama dengan narasumber yang sangat inspiratif. Kita ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana wanita, bagaimana peran wanita, lalu bagaimana nih kontribusi wanita dalam dunia dan tokoh inspiratif dari mereka. Kalau mereka bisa inspiratif, kita juga bisa inspiratif. Oleh sebab itu, teman-teman semua, jangan pernah patah semangat untuk terus belajar. Karena dari ajang Kartini saja mempertaruhkan dirinya sendiri nih, bagaimana caranya agar perempuan memiliki hak yang sama untuk bisa terus belajar dan bisa memupuk diri untuk lebih banyak maju ke dalam dunia pendidikan. Lantas, apakah kita ingin mengubur mimpi RA Kartini saja atau bisa menjadi the next wanita inspiratif seperti dia? Maka dari itu jangan lupa terus belajar dan jangan lupa untuk bisa tetap menyuarakan dan kalau wanita juga bisa jadi apa. Dan tak terasa teman-teman semua, ini sudah berada di penghujung acara, di penghujung bincang-bincang santai kita. Semoga next time kita bisa ketemu lagi dengan tokoh-tokoh inspiratif dan tentunya dengan wanita-wanita. Terima kasih kepada Kak Kesha yang sudah menyempatkan dirinya. Terima kasih juga kepada Kak Nabila dan terima kasih teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan bincang santai kita hari ini. Saya, moderator Azra Aulia, pamit undur diri. Apabila memiliki kesalahan baik dari kata maupun sifat, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.